Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, selamat berjumpa kembali. Semoga kita semuanya selalu di bawah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi pertolongan dan dalam keadaan sehat, serta diberi umur yang panjang, barokah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, sering kita mendengar kata kolbun diartikan hati, dan kata fu'adun juga diartikan hati, yang lebih tepatnya untuk fu'adun hati sanubari. Hal demikian itu termasuk kata-kata yang indah yang digunakan dalam bahasa Al-Quran, yang disebut diantaranya rawa'iul bayan, yaitu bahasa atau penggunaan bahasa yang mengagumkan, menakjubkan, dan yang indah. Itulah salah satu kelebihan bahasa yang digunakan oleh Al-Quranul Karim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di antara kata fu'adun dan kolbun yang lebih dikenal dengan jamak untuk fu'ad itu af'idah dan kolbun itu kulub, tentu ada bedanya. Yang selanjutnya akan kami aturkan penjelasan perbedaan keduanya, di antaranya seperti berikut. Tempat kolbun di dalam dada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Al-Hajj ayat 46. Tafsir ayat atau penjelasan, maka tidak pernahkah orang-orang yang mendustakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan di muka bumi agar mereka dapat menyaksikan jejak negeri-negeri yang telah dibinasakan, sehingga mereka bisa berpikir menggunakan akal sehat agar mengambil pelajaran darinya dan mendengar kisah-kisah mereka dengan seksama supaya mengambil peringatan darinya, karena sesungguhnya kebutaan yang hakiki bukanlah buta mata, namun kebutaan hakiki yang membinasakan dan menghinakan adalah kebutaan basiroh, ilmu, dan iman, di mana orang yang memiliki kebutaan seperti ini tidak akan mungkin mendapatkan pelajaran dan peringatan. Tempat fu'adun itu pada otak. Di antara perbedaan kolbun dan fu'adun itu letaknya. Kolbun sebelum pendengaran dan penglihatan, sedang fu'adun sesudah pendengaran dan penglihatan, seperti wala takfu ma laisa laka bi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada
kulu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Tafsir ayat, penjelasan. Wahai anak Adam, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, sehingga kamu hanya mengikuti prasangka dan insting belaka. Sebab manusia pasti akan mempertanggungjawabkan baik buruknya penggunaan alat pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Yang baik akan diberikan pahala dan ganjaran, sedangkan yang buruk akan diberikan hukuman dan azab. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kata kolbun atau jamaknya kulubun, yang mana diartikan hati. Yang berikutnya kami akan mengaturkan ayat yang di dalamnya terdapat fuadun atau jamaknya afidah. Untuk kolbun itu tempatnya di hati, allati fi sudur, sedangkan fuadun itu letaknya di otak atau muh, yang mana tentunya keduanya saling terkait. Selanjutnya kami aturkan kedua ayat yang di dalamnya terdapat fuadun dan penjelasannya seperti berikut. Surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Kata afidah itu bentuk jamak dari kata fuad, yang artinya hati sanubari atau hati kecil. Dan hati itu terletak pada otak atau kepala. Seperti firman-Nya, Narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah. Api Allah yang dinyalakan, yang menusuk hingga ubun-ubun. Surat Al-Qasas ayat 10. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigho ingkadat la tubdi bihi laula arrobatokna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Artinya, dan menjadi kosonglah hati ibu Musa, sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Tafsir ayat atau penjelasan, hati ibu Musa alaihissalam menjadi kosong dari segala urusan dunia, kecuali urusan Musa. Hampir saja kesabarannya habis dan mengakui
bahwa Musa adalah anaknya, karena besarnya keterikatan hatinya kepada anak itu. Kalaulah bukan karena kami telah ikat hatinya agar tetap tegar dan sabar, agar dia termasuk orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan, serta penyabar atas apa yang ditakdirkannya. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi ayat yang di dalamnya terdapat fu'adun atau jamaknya af'idah, yang sering diartikan hati sanubari, yang letaknya adalah di otak. Yang demikian itu ditunjukkan sebagai dalil pada surat ayat yang berbunyi narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah, yaitu nerakanya Allah yang selalu dinyalakan, yang menusuk hati manusia hingga ubun-ubun. Afidah itu letaknya di ubun-ubun atau otak. Selanjutnya kami haturkan hadis yang di dalamnya terdapat fu'adun atau jamaknya afidatun, dan penjelasannya seperti berikut. Dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum ahlul Yaman hum at'afu quluban wa araqqu afidatan al-fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyah. Artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang penduduk Yaman, mereka adalah kaum yang paling lembut hatinya, fikih ada pada orang Yaman, hikmah juga ada pada orang Yaman. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam atakum alul Yaman hum araqqu afidatan wa alyanu quluban al-imanu yamanin wa hikmatu yamaniyah. Artinya, dari Abu Hurairah mereka berkata, Rasulullah SAW bersabda, telah datang penduduk Yaman, mereka adalah orang-orang yang perasaan sensitif dan hatinya paling lembut, keimanan dari Yaman, hikmah ada pada orang Yaman. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan kami tentang kata kolbun dan fu'adun. Kolbun sering diartikan hati, sedangkan fu'adun sering diartikan hati sanubari. Kolbun terletak di dada, sedangkan fu'adun terletak di otak. Itulah termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa menciptakan sesuatu yang maha besar dan memerintahkan kepada hambanya untuk mensyukurinya. Semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang selalu mampu mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin. Dan semoga kita selalu dilindungi dari rong-rongan godaan setan yang terkutuk. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.